Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang klaster kedua, yaitu klaster pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ini merupakan bagian yang kedua ya. Untuk bagian yang ke satu Bapak Ibu bisa lihat di video yang lain ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTB. Bapak Ibu sekalian, klaster kedua adalah klaster pelayanan kesehatan ya untuk ibu hamil ya, bersalin dan nifas yang mau kita bicarakan kali ini ya. Jadi secara lengkap ya, paket pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas ya dilaksanakan untuk mencegah dan menangani permasalahan kehamilan ya, termasuk status gizi ibu, persalinan dan nifas berisiko. Jadi nanti ini paket-paketnya itu baik yang di Puskesmas, di Pustu maupun di Posyandu akan kita bahas sehingga Bapak Ibu nanti paham dalam melaksanakan klaster yang kedua ini paket apa aja yang harus dilaksanakan. Bapak Ibu bisa paham setelah menonton video ini. Baik Bapak Ibu ya, kali ini kita akan memulai ya mendiskusikan ya tentang paket pelayanan kesehatan pada ibu ya. Apa aja paket pelayanannya ya? Yang pertama adalah ANC terpadu ya, antenatal care ya. Antenatal care ini ya, unit pemberi layanannya bisa di Puskesmas, bisa di Pustu, bisa di Posyandu atau kunjungan rumah ya. Untuk di Puskesmas ya, ANC-nya itu apa aja yang harus dilakukan, yaitu ANC K1, K2, K3, K4, K5 dan K6. Jadi lengkap ya. Plus ditambah USG oleh dokter. Jadi ANC di Puskesmas itu bisa dilaksanakan K1 sampai K6, jadi lengkap, ditambah USG oleh dokter. Ini yang dilaksanakan di Puskesmas. Kemudian kalau di Pustu ya, ANC-nya apa ya? Ini tidak ada K1 ya. Berarti K1 itu harus ke Puskesmas karena harus ketemu dokter dulu ya. Jadi ANC-nya yang di Pustu itu dimulai dari K2, K3, K4. K5 juga tidak ada karena K5 juga harus ke Puskesmas lagi, ketemu dokternya kan minimal 2 kali ya, makanya tidak ada K5 dan baru K6 ya. Untuk ibu hamil yang normal yang sudah direkomendasi oleh dokter, makanya ibu hamil yang sudah mendapatkan rekomendasi kan harus pertama kali datang di Puskesmas untuk K1-nya ya, supaya bisa ketemu dengan dokternya ya. Kalau di Posyandu tidak ada ANC ya, jadi di Posyandu tidak ada pelayanan untuk ANC ya. Cuma di Posyandu itu ada kunjungan rumah ya. Nah, kunjungan rumah ini mengenai apa ya? Yang dilakukan oleh kader itu edukasi ya, pendataan ibu hamil, deteksi ibu hamil berisiko 4T ya. Nanti ibu hamil berisiko 4T akan kita jelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian pemantauan dan pendampingan sesuai nasihat dokter. Juga konseling KB,
sweeping, serta edukasi tanda bahaya kehamilan dan rujukan Fasiankes sesuai kebutuhan. Jadi nanti Bapak Ibu kader dalam melakukan kunjungan rumah ini ya, paket ini yang harus disampaikan kepada ibu hamil ya. Nah, sedangkan untuk ibu hamil berisiko 4T ya, akan kita lihat di slide berikutnya. Ini faktor risiko ibu hamil 4T ya. Jadi faktor risiko ibu hamil 4T ya, ini 4T ini 4 terlambat ya, adalah faktor yang dapat meningkatkan risiko persalinan berisiko tinggi ya. Nah, 4T itu merupakan singkatan dari ya, T yang pertama terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Jadi 4T itu singkatan dari ini ya, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Kemudian faktor-faktor 4T dalam kehamilan itu apa saja ya? Kalau terlalu muda, yaitu ibu hamil yang melahirkan nanti di bawah usia 21 tahun ya. Kalau yang lama itu disebutkan 21 tahun. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya, mana yang benar ya. Jadi yang dimaksud terlalu muda adalah di bawah 21 tahun ya. Kalau yang lama itu 20 tahun. Kemudian terlalu tua. Nah, ini jika ibu hamil itu melahirkan di atas 35 tahun ya. Oke. Berikutnya terlalu dekat ya, terlalu dekat ini persalinannya ya, jarak antara kelahiran satu dengan lainnya ini kalau yang baru ini kurang dari 5 tahun, yang lama itu kurang dari 2 tahun. Tolong Bapak Ibu nanti cek ya. Kemudian yang keempat adalah terlalu banyak ya, terlalu banyak ini banyak anaknya ya. Di sini disebutkan yang memiliki anak lebih dari 4 ya, kalau yang lama disebutkan 3 atau 4. Nah, ini faktor-faktor 4T. Jadi kalau ibu hamil mempunyai salah satu dari faktor ini, berarti dia termasuk ibu hamil yang berisiko. Nah, ini gunanya nanti dilakukan screening itu untuk mengetahui ibu ini mempunyai risiko atau tidak ya, ibu hamil yang dimaksud. Berikutnya ya, pelayanan berikutnya adalah kelas ibu hamil ya. Nah, kelas ibu hamil ini bisa dilaksanakan di Puskesmas, di Pustu, di Posyandu, atau kunjungan rumah ya. Ini unit pemberi pelayanannya ya. Kalau di Puskesmas apa perannya? Ya, ini memfasilitasi pelaksanaan ibu hamil di Posyandu. Jadi Bapak Ibu yang bertugas di Puskesmas itu tugasnya adalah memfasilitasi ya pelaksanaan kelas ibu hamil di Posyandu ya. Jadi bukan dilaksanakan di Puskesmas begitu, tapi di Puskesmas ini memfasilitasi ya. Begitu juga yang di Pustu ya, Pustu itu Puskesmas Pembantu juga fasilitasi pelaksanaan ibu hamil di Posyandu. Jadi sebetulnya kelas ibu hamil itu pelaksanaannya di Posyandu ya. Sedangkan Puskesmas dan Pustu itu hanya memfasilitasi ya. Kelas ibu hamil ini merupakan edukasi ya akan tanda bahaya, risiko penyulit kehamilan, senam ibu hamil ya, sharing session ya, pemantauan TTD ya, tablet tambah darah ya, zat besi, asam folat. Nah, ini yang perlu diberikan saat kelas ibu hamil ya. Sedangkan kunjungan rumahnya itu adalah edukasi menggunakan buku KIA ya untuk mengikuti kelas ibu hamil. Jadi ini supaya Bapak Ibu tahu kalau kelas ibu hamil sekali lagi pelaksanaannya di Posyandu, Puskesmas dan Pustu hanya memfasilitasi, sedangkan kunjungan rumah hanya mengedukasi penggunaan buku KIA ya, serta untuk mengikuti kelas ibu hamil ya. Ini adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk ibu yang kedua ya.
Baik, untuk kelas ibu hamil ya. Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar untuk ibu hamil ya, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang kehamilan, persalinan dan perawatan bayi ya. Ini adalah yang disebut kelas ibu hamil ya. Tadi sudah disebutkan ini dilaksanakan di posyandu ya. Kelas ini dapat diikuti di berbagai tempat ya. Ini di puskesmas, di rumah sakit, di posyandu atau di rumah. Tapi tadi sudah disebutkan kalau tempat pelaksanaannya itu adalah di posyandu ya. Materi yang diberikan di kelas ibu hamil ya, kalau mau lengkap itu adalah perubahan tubuh selama kehamilan. Ini bisa diberitahukan ya edukasinya. Juga keluhan selama kehamilan ini juga bisa diberikan di kelas ibu hamil. Kemudian perawatan kehamilan termasuk obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi ya. Ini bisa diberikan di kelas ibu hamil. Kemudian tanda-tanda persalinan dan tanda-tanda bahaya persalinan. Nah, ini juga perlu disampaikan di kelas ibu hamil ya. Kemudian perawatan pasca persalinan ya, termasuk perawatan nifas ya. Juga perawatan bayi baru lahir termasuk imunisasi ya. Kemudian kesehatan setelah melahirkan ya. Kemudian teknik relaksasi ya. Kemudian informasi tentang berbagai jenis kelahiran dan intervensi medis ya. Ini adalah materi-materi di kelas ibu hamil yang bisa ditambahkan kalau kadernya atau ibu bidannya sempat memberikannya. Berikutnya pelayanan untuk ibu hamil bersalin dan nifas adalah pemberian makanan tambahan ibu hamil yang kek ya. Ini unitnya ya sudah disebutkan di puskesmas, pustu, posyandu sama kunjungan rumah ya. Kalau yang di puskesmas itu tugasnya adalah pemantauan status gizi dan asupan, edukasi ya, PMT, pemberian makanan tambahan dan monitoring. Nah, ini yang harus dilakukan puskesmas dalam rangka pemberian makanan tambahan ibu hamil kek ya. Sedangkan di pustu ya itu adalah edukasi ya, edukasi gizi yang seimbang dan pemberian PMT pemulihan ya. PMT pemulihan ini nanti bisa diberikan di pustu ya. Sedangkan di posyandu apa yang bisa dilakukan yaitu edukasi gizi seimbang dan PMT pemulihan ya. Jadi antara di pustu dan di posyandu ini sama ya. Kemudian untuk kunjungan rumah ya, yang bisa dilakukan adalah edukasi gizi seimbang ya, monitoring PMT ya, dan mematuhi nasihat dokter. Jadi nanti para kader yang ada di posyandu ya dalam kunjungan rumahnya untuk ya pelayanan pemberian ya makanan tambahan ibu hamil kek ini yang harus dilakukan ya. Berikutnya pelayanan adalah persalinan normal. Nah, persalinan normal di sini sebutkan hanya dilakukan di puskesmas, tidak dilakukan di pustu, di posyandu, tidak. Jadi untuk persalinan normal hanya dilakukan di puskesmas, yaitu persalinan yang normal dan penyiapan serta stabilisasi rujukan jika diperlukan. Jadi sekali lagi untuk persalinan yang normal bisa dilakukan di puskesmas, sedangkan persalinan yang patologis itu harus dirujuk. Cuma sebelum dirujuk dilakukan stabilisasi ya. Berikutnya ya pelayanan nifas ya, untuk kunjungan nifas 1 sampai 4 dan kunjungan neonatal 1 sampai 3 ya. Apa peran dari masing-masing dari puskesmas, pustu, posyandu dan kunjungan rumah ya. Kalau di puskesmas ya ini adalah pelayanan nifas dan pelayanan KB ya pasca persalinan. Jadi
ada yang bertanya KB itu ada di klaster berapa. Lah ini menunjukkan bahwa KB itu juga ada di klaster 2, di samping ada di klaster 3 ya. Kemudian kalau di Pustu, pelayanan nifas bagi ibu dan bayi baru lahir kondisi normal termasuk kunjungan nifas dan pelayanan KB pasca persalinan. Nah, jadi ini juga bisa dilakukan di Pustu. Sedangkan kalau di Posyandu itu yang dilakukan adalah edukasi ASI eksklusif ya, PMBA ya. Untuk PMBA nanti kita jelaskan di slide berikutnya, dan kelas ibu balita ya. Jadi ini yang dilaksanakan di Posyandu, edukasi eksklusif ya, ASI eksklusif, kemudian PMBA dan kelas ibu balita. Sedangkan yang dilakukan kader pada saat kunjungan rumah itu adalah sweeping ya, pemantauan kondisi ya, pendampingan dan pemenuhan layanan esensial sesuai nasihat dokter. Juga edukasi tanda bahaya ibu dan bayi baru lahir dan rujukan Fasiankes sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan membaca ini, dengan penjelasan ini, Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan nifas ya, baik di Puskesmas, di Pustu, di Posyandu atau kunjungan rumah sudah dijelaskan ya. Baik, tentang edukasi ibu hamil PMBA ya. Jadi edukasi PMBA untuk ibu hamil adalah edukasi mengenai pemberian makanan ya, bayi dan anak. Jadi PMBA ini singkatan dari pemberian makan bayi dan anak ya, yang diberikan kepada ibu hamil ya. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pola makan yang sehat ya dan bergizi bagi ibu hamil ya. Jadi ini yang dimaksud edukasi ibu hamil PMBA ya. PMBA ya, atau pemberian makanan bayi dan anak merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak di bawah 5 tahun ya. Program ini juga bertujuan untuk menurunkan angka stunting. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu ketahui tentang PMBA. Edukasi PMBA untuk ibu hamil ya dapat dilakukan ya melalui pelatihan konseling PMBA ya. Pelatihan ini bertujuan agar tenaga kesehatan atau kader kesehatan dapat memberikan konseling yang baik dan benar. Jadi untuk bisa memberi edukasi tentang PMBA maka harus ikut pelatihan dulu ya, baik tenaga kesehatan maupun kader, sehingga nanti pada saat bertemu dengan ibu hamil bisa memberikan penyuluhan atau edukasi dengan baik ya. Berikutnya ya, tentang pelayanan nifas ya dan pelayanan KB pasca persalinan ya. Kalau di Puskesmas, pelayanan nifas bagi ibu dan bayi baru lahir kondisi normal termasuk kunjungan nifas dan pelayanan KB persalinan ya. Jadi ini yang bisa dilakukan di Puskesmas. Sekali lagi, pelayanan nifas ya, juga bayi baru lahir dengan kondisi normal ya, semuanya yang normal ya yang bisa dilakukan di Puskesmas. Juga bisa melakukan kunjungan nifas dan bisa memberikan pelayanan KB pasca persalinan. Kemudian kalau di edukasi ya, pelayanannya itu edukasi ya, edukasi tentang ASI eksklusif ya, PMBA yang tadi sudah dijelaskan, dan kelas ibu balita. Nah, ini yang bisa dilakukan di Pustu ya. Sedangkan di Posyandu itu melakukan sweeping ya, pemantauan kondisi, pendampingan, pemenuhan layanan esensial sesuai nasihat dokter, edukasi tanda bahaya ibu dan bayi baru lahir, dan rujukan Fasiankes sesuai dengan kebutuhan ya.
Kemudian berikutnya ada pelayanan pengobatan. Nah, pelayanan pengobatan ini adalah sesuai dengan tata laksana penyakit didukung oleh laboratorium ya. Nah, ini pelaksanaan pengobatan ini hanya di puskesmas sama di pustu ya. Baik, kita pahami tentang kelas ibu balita ya. Kelas ibu balita adalah kegiatan belajar bersama untuk ibu-ibu yang memiliki anak balita, yaitu anak usia 0 sampai 5 tahun. Ini yang disebut kelas ibu balita ya. Tujuannya kelas ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ibu dalam merawat anak balita. Jadi ibu balita jika mengikuti kelas ibu balita diharapkan ya pengetahuannya akan meningkat, juga keterampilannya dan sikap yang baik dari ibu dalam merawat anak balita. Materi yang diberikan pada kelas ibu balita itu bisa ya perkembangan anak balita ya, ini bisa disampaikan, juga gizi dan nutrisi ya bagi balita ini bisa disampaikan, kemudian perawatan kesehatan ya terutama untuk balita ya, kemudian stimulasi perkembangan balita ya, bayi terutama ya, kemudian komunikasi dan pendidikan anak ini juga bisa disampaikan, juga imunisasi ya perlu disampaikan, cara pemberian makanan ya pengganti ASI ya ini juga perlu disampaikan, kemudian cara memantau pertumbuhan anak, kemudian cara merawat gigi dan mencuci tangan ini juga bisa diberikan di kelas ibu balita ya. Dan yang terakhir adalah penyakit terbanyak yang sering diderita balita ya, supaya diketahui dan bagaimana cara pencegahannya ya, dan bagaimana cara perawatannya. Ini adalah materi-materi yang bisa diberikan di kelas ibu balita ya. Berikutnya adalah pelayanan ANC terpadu ya. Kita akan pahami sekarang pelayanan ANC terpadu di klaster 2 itu bagaimana, ini kita perlu memahaminya ya. Jadi pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif ya sesuai standar itu adalah 10T ya. Jadi ANC yang komprehensif itu yang diharapkan sekarang adalah 10T. Nanti apa aja 10T nanti bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, untuk pemeriksaan 10T ibu hamil ya. Jadi pemeriksaan 10T ibu hamil adalah layanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi 10 aspek penting. Nah, jadi Bapak Ibu supaya mengetahui ya kenapa sekarang ibu hamil itu pemeriksaannya harus 10T. Nah, 10T itu apa saja? Ternyata 10T itu merupakan ya 10 aspek penting ya untuk memantau kesehatan ibu dan janin. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi pemeriksaan 10T itu yang pertama adalah timbang badan dan ukur tinggi badan ya. Timbang berat ya, timbang badan dan tinggi badan itu T1. Jadi T1-nya timbang badan dan tinggi badan. Kemudian yang kedua adalah ukur tekanan darah ya, tekanan darah, tensi ya. Tekanan darahnya itu T2. Kemudian T3 ukur lingkar lengan atas lila ya, harus diukur lilanya, ini yang T3 ya. Kemudian T yang keempat ukur tinggi fundus ya, tinggi fundus sendiri diukur ya, ini berapa tingginya ya. Kemudian tentukan letak janin dan denyut janin DJJ ya. Jadi kalau ibu hamil periksa perlu diketahui letak janinnya bagaimana ya, melintang ya atau tidak ya, perlu ya.
ya, letak kepala atau letak bokong ya perlu diketahui juga. Denyut jantingnya ini normal atau tidak, ini perlu ini T5. Kemudian T6 itu imunisasi TT bagi ibu ya, ibu hamil juga harus mendapatkan TT ya. Kemudian pemberian tablet tambah darah ya, TTD, ini yang ketujuh. Kemudian yang ke-8 tes laboratorium ya untuk beberapa penyakit ya. Kemudian tata laksana dan penanganan kasus ya, ini untuk yang ke-9. Kemudian temu cara atau konseling, ini yang ke-10. Jadi sekarang ibu hamil harus mendapatkan 10T, di mana 10T ini yang sudah saya sebutkan mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Jadi harus lengkap 10T ya. Baik. Nah, ibu hamil itu harus melakukan kunjungan itu minimal ya, atau diharapkan sampai 6 kali ya. Makanya K1, K2, K3, K4, K5 dan K6. Nah, di sini sudah disebutkan diberi tanda ya. Kalau yang di lingkar hijau ini berarti dilakukan ya. Nah, kemudian kalau yang dicentang itu dilakukan sesuai indikasi ya. Kalau disilang itu berarti tidak dilakukan. Jadi contoh ini ya, timbang badan dan ukur tinggi badan ya. Itu di K1 iya, K2 iya dilakukan, K3 iya, K4 iya, K5 iya, K6 iya ya. Tekanan darah juga semuanya ya. Tetapi kalau lila itu cukup di K1, K2, K3, K4, K5, K6 tidak perlu ya. Sedangkan pemeriksaan fundus uderi itu K1 belum, K2 sudah, K3 iya, K4 ya ini iya, K5 tidak, K6. Nah, ini Bapak Ibu ikutinya seperti itu. DJJ K1 tidak, tapi K2 sampai K6 iya ya. Kemudian imunisasi itu di K1 ya, tidak di kunjungan berikutnya. Kalau pemberian tablet tambah darah semua kunjungan ya. Kemudian tes laboratorium ya termasuk anemia itu K1 sama K5. Makanya ini harus di puskesmas. K1 dengan K5-nya ini salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium ya. Kalau tata laksana kasus ya sesuai, kalau ada kasus ditangani, kalau tidak ada kasus ya enggak. Ini yang 9 ya. Kemudian konseling. Nah, itu konseling itu mulai dari K1 sampai K6 dilakukan terus ya. Sedangkan yang terakhir USG ini tambahan, kan 10T itu harus ditambah dengan USG ya. USG itu dilakukan di K1 sampai K5. Makanya tadi disebutkan K1 dan K5 itu harus di puskesmas ya. Berarti ini supaya Bapak Ibu mengetahui salah satunya untuk mendapatkan USG ya, dan pemeriksaan laboratorium. Makanya dengan melihat gambar ini Bapak Ibu bisa melaksanakan 10T dengan baik di setiap kunjungannya. Tes laboratorium yang tadi ya, kan ada di tes laboratorium ya. Apa aja yang bisa dilakukan ya? Kalau mau lengkap ya sebanyak ini ya. Tapi kalau di puskesmas ya mana yang bisa ya. Ini disebutkan tes laboratorium itu bisa tes kehamilan ya. Kemudian kadar hemoglobin darah ya, golongan darah ya, glukoprotein urin ya. Kemudian tes triple eliminasi ya untuk HIV, sipilis dan hepatitis ya. Untuk bisa pemeriksaan malaria untuk daerah endemis, gula darah sewaktu untuk K3 ya, kunjungan ketiga. Kemudian pemeriksaan TCM ya untuk TB ya, atau pemeriksaan BTA ya. Jika TCM tidak bisa dilakukan, jadi ibu hamil sekarang juga perlu diperiksa TCM atau BTA ya. Kemudian pemeriksaan darah rutin untuk mengetahui ada tidaknya penyakit thalassemia. Nah, ini adalah
pelayanan laboratorium yang bisa dilakukan pada ANC. Nah, cuma pelaksananya mungkin tidak semua ya, tergantung dari kemampuan dari puskesmasnya ya. Kemudian ya, ANC ini dilakukan tadi sudah disebutkan minimal 6 kali ya. 6 kali itu bagaimana? 1 kali pada trimester yang ke-1, jadi pada 0 sampai 12 minggu ya. Kemudian 2 kali pada trimester yang kedua, yaitu antara 12 minggu sampai 24 minggu ya. Dan 3 kali itu pada trimester yang ketiga, yaitu mulai 24 minggu sampai kelahirannya ya. Jadi Bapak Ibu untuk menghafalkan ini cukup mudah ya. 6 kali itu 1, 2, 3 urut ya. 1 pada trimester 1, 2 pada trimester 2, 3 pada trimester 3. Jadi cara menghafalkan begitu supaya Bapak Ibu bisa tahu yang dimaksud ANC minimal 6 kali itu bagaimana melakukan ya. Kemudian yang kedua, ibu hamil harus kontak dengan dokter minimal 2 kali ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, ibu hamil itu harus ketemu dokternya ya di puskesmas itu minimal 2 kali. Yaitu 1 kali pada K1 ya, dan 1 kali pada K5. Makanya pada kunjungan pertama dan kelima ini harus di puskesmas karena harus ketemu dokternya ya. Selain mendapatkan pelayanan ANC oleh dokter, juga akan dilakukan pemeriksaan USG. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu ketahui ya. Ingat, untuk K1 dan K5 itu harus di puskesmas ya, tidak bisa di postu ya, apalagi di posyandu ya. Nah, ibu hamil diharapkan mempunyai status imunisasinya sampai T5 ya, yang ditentukan melalui screening status imunisasi tetanus ya. Jika status imunisasinya belum lengkap, maka ibu hamil harus melengkapi status imunisasinya ya. Jadi ini yang perlu diketahui juga bahwa sekarang status imunisasi untuk bumil itu sampai T5 ya. Berikutnya yang keempat ya. Pada setiap kunjungan ANC ibu hamil dilakukan screening TB. Nah, ini tadi ini yang baru, makanya sekarang setiap ibu hamil yang datang ya itu harus dilakukan screening TB ya, dengan cara wawancara ya atau anamnesis tentang gejala dan tanda-tanda TB ya. Jika screeningnya itu TBC positif ya, dilanjutkan dengan ya edukasi dan pemeriksaan sputum. Jadi kalau screeningnya itu TB-nya positif ya, dilanjutkan dengan edukasi ya dan pemeriksaan sputum ya. Bisa dengan menggunakan TCM atau mikroskopit ya untuk BTA ya. Namun apabila hasil screeningnya itu negatif, maka dilakukan observasi sampai jadwal ANC berikutnya. Nah, ini supaya Bapak Ibu mengetahui sekali lagi, kalau ibu hamil datang harus dilakukan screening ya, screening tentang TB. Kalau positif dilanjutkan dengan edukasi dan pemeriksaan sputum ya. Kalau negatif itu diobservasi sampai jadwal ANC berikutnya. Ya, ini menambah pengetahuan untuk pemeriksaan ya TCM TB ya. Jadi pemeriksaan TCM TB adalah pemeriksaan cepat molekuler ya, tes cepat molekuler ya, untuk mendeteksi TB. Jadi untuk mendiagnosa ya, untuk mendiagnosa TB. Jadi ibu hamil kalau dilakukan tes ini untuk mengetahui ibu hamil itu TB atau tidak ya. Pemeriksaan ini menggunakan mesin yang namanya GenExpert ya, sistem ya, untuk mengukur fluoresensi dan melakukan perhitungan otomatis ya. Ini mesin ya, tidak semua puskesmas ada peralatan ini ya.
pemeriksaan CTM-TB ini memiliki beberapa kelebihan ya. Di antaranya hasilnya dapat diketahui dalam waktu kurang dari 2 jam. Jadi ini cepat ya. Dalam waktu kurang dari 2 jam hasilnya sudah bisa diketahui negatif atau positif TB ya. Kemudian dapat mendeteksi resistensi terhadap prevanvisi atau tidak ya. Jadi ini kemampuan kedua dari pemeriksaan ya TCM adalah untuk mengetahui ya ibu hamil itu resisten terhadap rifampicin atau tidak ya. Kemudian yang tiga, tingkat sensitivitasnya tinggi. Lah ini kenapa sekarang pemeriksaan CTM-TB ini sekarang yang dipilih ya untuk menggantikan pemeriksaan BTA yang dulu pernah dilakukan ya. Kemudian yang kelima, ibu hamil yang terduga TB ya atau ibu hamil dengan TB ya wajib memakai masker bedah. Jadi kalau ibu hamil itu sudah positif TB, maka kalau periksa atau datang di pelayanan itu harus memakai masker bedah ya. Untuk apa? Untuk melindungi lingkungannya dari droplet. Sedangkan petugas kesehatannya itu memakai masker N95. Jadi ini yang perlu diketahui sekali lagi, untuk ibu hamil yang positif TB harus memakai masker bedah, petugasnya itu memakai masker N95 ya. Jika bersama pasien TB resisten ya. Sedangkan ketika berhadapan dengan pasien TB sensitif obat ya wajib menggunakan masker bedah ya. Nah, jadi N95 ini terutama jika pasiennya itu resisten ya, RO, resisten obat ya. Sedangkan kalau sensitif obat ya tidak resisten itu cukup masker bedah. ANC ibu hamil yang terduga atau terkonfirmasi TB ya dilakukan di ruang terpisah dengan ibu hamil yang sehat. Jadi kalau ada ibu hamil yang positif ya jangan dicampur dengan ibu hamil yang sehat ya, harus dilakukan di ruangan yang terpisah ya agar tidak menulari pada ibu hamil yang sehat ya. Jika tidak dimungkinkan, dimodifikasi dengan pengaturan jadwal ya. Yang penting antara ibu hamil sehat dan ibu hamil TB itu tidak bertemu ya. Nanti Puskesmas bisa mengatur jadwalnya. Misalnya yang sehat diperiksa pagi, sedangkan yang terkonfirmasi diperiksa siang sehingga tidak ketemu ya. Diatur jamnya ya. Ini tapi kalau ada ruangannya itu dilakukan secara terpisah ya. Berikutnya yang ketujuh, pada setiap kunjungan ANC ibu hamil ya itu juga perlu dilakukan screening HIV, sipilis dan hepatitis ya. Jadi ibu hamil sekarang selain dilakukan screening tentang TB juga harus dilakukan screening HIV, sipilis dan hepatitis B ya. Caranya dengan wawancara ya yang terkait dengan faktor risiko ya. Apabila hasil HIV-nya positif ya, sipilis juga ya dilanjutkan dengan pemberian edukasi dan diarahkan agar dilanjutkan diagnostik ya di layanan PDP ya. Untuk pelayanan PDP ini akan kita jelaskan di slide berikutnya ya, untuk mendapatkan tata laksana HIV dan sipilis. Jadi kalau sekali lagi kalau ibu hamil setelah di screening hasilnya positif ya itu dilanjutkan dengan pemberian edukasi dan diarahkan untuk dilakukan diagnostik di layanan PDP ya. Nanti akan kita jelaskan ya. Untuk tata laksana hepatitis B ya dirujuk ke ya rumah sakit ya, itu ke spesialis penyakit dalam ya. Tetapi apabila tes laboratorium itu tidak dapat dilakukan saat kunjungan, ya petugas menjadwalkan untuk tes laboratorium pada saat kunjungan berikutnya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu
pahami dalam melaksanakan ANC ya ibu hamil ya di klaster yang kedua. Ya. Baik, kita pahami tentang layanan PDP HIV ya. Jadi layanan PDP ini adalah singkatan dari layanan perawatan ya, dukungan dan pengobatan ya, ini disingkat PDP ya, perawatan, dukungan dan pengobatan tentang HIV ya. Ini adalah layanan kesehatan untuk orang dengan HIV/AIDS ya, ODA ya, untuk mengakses terapi antiretroviral atau ARV ya. Oke, ini jadi di PDP ini adalah layanan untuk orang HIV, untuk orang ODA ya, untuk dapat mendapatkan terapi ARV ya. HIV dan sifilis adalah penyakit menular seksual ya, PMS ya, yang berbahaya ya. Penyakit ini dapat ditularkan secara langsung dari ibu ke anaknya. Makanya ini perlu diketahui awal ya kalau ibu hamil, karena kalau ibunya menderita HIV atau sifilis ini bisa menular ke anaknya. Untuk mengatasi HIV dan sifilis ya dapat berobat ya dengan obat yang tepat, menghindari hubungan seksual berisiko dan berobat dengan teratur. Jadi kalau nanti diketahui HIV-nya positif atau sifilis juga positif, itu dilakukan pengobatan ya kepada dokter ya. Berikutnya ya 8 ya. Untuk di daerah yang endemis malaria tinggi, yaitu yang apinya lebih dari 5 promil ya. Nanti api ini apa, nanti ada penjelasan di slide berikutnya ya. Jadi sekali lagi, untuk di daerah yang endemis ya, daerah dikatakan endemis jika endemis malaria ya, api ini itu lebih dari 5 promil ya. Pada kunjungan pertama ANC-nya perlu dilakukan screening malaria. Jadi pada daerah-daerah yang malarianya tinggi, di mana apinya lebih dari 5 promil, setiap ibu hamil yang ANC perlu dilakukan screening malaria ya, dengan ya melakukan pemeriksaan darah ya secara mikroskopik atau dengan RDT ya. RDT nanti kita jelaskan di slide berikutnya ya. Apabila hasil screening malarianya nanti positif ya, itu dilanjutkan dengan pengobatan sesuai dengan pedoman dan pemberian edukasi. Jadi nanti kalau screening malarianya hasilnya positif, maka dilanjutkan dengan pengobatan terhadap malarianya dan diberikan edukasi ya. Sedangkan untuk yang hasil screeningnya negatif, maka dilanjutkan dengan pemberian edukasi pencegahan terhadap penularan malaria. Nah, ini Bapak Ibu supaya ketahui. Ingat ya, screening malaria hanya dilakukan di daerah yang endemis malarianya tinggi. Bagaimana kriterianya? Yaitu apinya lebih dari 5 promil. Baik, kita pahami tentang pemeriksaan malaria ya. Tadi sudah dijelaskan ada pemeriksaan malaria RDT ya. RDT ini singkatan dari Rapid Diagnostic Test ya. Jadi RDT ini Rapid Diagnostic Test ya. Ini adalah tes diagnostik cepat untuk mendeteksi malaria. Jadi pemeriksaan RDT itu adalah singkatan dari Rapid Diagnostic Test ya, untuk mendeteksi malaria. Tes ini dilakukan dengan mendeteksi antigen parasit malaria dengan sampel darah pasien. Jadi untuk memeriksa ini ya, ini yang ibu hamilnya perlu sampel darahnya ya. Nah, nanti dilakukan RTD ya. Oke, pakai stick ya. Oke. Kemudian yang tadi yang api ya, api itu singkatan ya dari annual ya parasit incident ya. Ini adalah angka yang menunjukkan jumlah kasus malaria positif per 1000 penduduk ya dalam 1 tahun. Nah,
API ini merupakan indikator utama ya untuk mengukur beban malaria. Jadi untuk mengetahui suatu daerah itu endemis atau tidak, itu tadi harus diketahui API-nya ya. Berikutnya yang ke-9, ibu hamil yang berkontak dengan dokter gigi ya itu minimal 1 kali. Jadi diharapkan ibu hamil juga bertemu dengan dokter gigi itu minimal 1 kali ya, yaitu pada K1 ya. Untuk apa ketemu dokter gigi? Untuk mendapatkan edukasi kesehatan gigi dan mulut ibu hamil, juga melakukan screening dan saran penata laksanaan sesuai kondisi gigi dan mulut ya pada trimester kedua. Jadi sekali lagi ibu hamil itu juga perlu ketemu dokter gigi minimal 1 kali pada K1 ya. Pada saat itu mendapatkan edukasi, juga dilakukan screening, dan kalau ada masalah perlu ditata laksana ya, diatasi masalah gigi dan mulutnya pada trimester yang kedua. Jika kondisi di puskesmas tidak ada dokter gigi, tenaga kesehatan yang lain dapat memberikan edukasi terhadap risiko ya kesehatan gigi pada ibu hamil dan pemeliharaan kesehatan gigi. Nah ini kalau dokter giginya tidak ada ya, bisa digantikan tenaga kesehatan yang lain ya. Oke. Tapi di tenaga kesehatan ini hanya memberikan edukasi. Kemudian yang ke-10 ya, petugas perlu melakukan deteksi dini potensi bahaya di tempat kerja ya. Jadi ini juga perlu dilakukan ya. Jika ibu hamil itu bekerja, maka perlu dideteksi dini potensi bahaya di tempat kerja yang berisiko untuk kehamilannya ya. Misalnya posisi kerjanya, proses kerjanya, bahan dan alat dan lingkungan kerjanya yang bisa berisiko untuk kehamilannya. Nah, ini perlu dideteksi ya, perlu ditanyakan ya, supaya kita tahu apakah dalam hal tempat kerjanya itu berisiko enggak terhadap kehamilannya. Dan yang ke-11, apabila pada pelayanan ANC pertama bagi bumil ditemukan ibu hamil memiliki risiko ya, ANC selanjutnya dapat dilakukan di rumah sakit sesuai dengan rekomendasi hasil ANC yang pertama. Ini jika memiliki resiko ya. Kalau memiliki resiko tentang kondisi tempat kerjanya, itu dirujuk ke rumah sakit ya. Berikutnya, pelaksanaan ANC setelah K1 ya mengacu rekomendasi hasil pemeriksaan dokter ya. Jadi K1 itu kan diharapkan ketemu dokternya ya. Ya, setelah ketemu dengan dokternya, nanti dokternya akan memberikan rekomendasi ya. Sedangkan untuk ANC di luar jadwal pemeriksaan oleh dokter, yaitu selain K1 dan K5 ya. K1 dan K5 ini merupakan kunjungan ke dokter ya, dapat dilakukan oleh bidan di puskesmas dan di pustu. Jadi maksudnya ibu hamil kan harus minimal 6 kali kunjungan. Untuk K1 dan K5 itu harus ketemu dokternya. Sedangkan untuk K2, K3, K4 dan K6 itu bisa dilaksanakan oleh bidan di puskesmas atau di pustu ya. Berikutnya, kader dapat berperan ya, melakukan pendataan ibu hamil, mendeteksi ibu hamil berisiko, melakukan pemantauan, pendampingan ya terhadap ibu hamil, melakukan sweeping ya terhadap ya ibu hamilnya ya, juga memberikan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan, juga edukasi lain tentang kehamilan pada saat hari buka kerja posyandu, kunjungan rumah ya, juga pada saat pelaksanaan kelas ibu hamil. Ini adalah peran kader ya untuk pelaksanaan ANC ya. Kemudian yang ke
14 ya, dalam pelayanan ANC terpadu ya, pemberian edukasi kepada ibu hamil itu mengacu pada informasi pada buku kesehatan ibu dan anak Bu KIA ya. Jadi untuk memberikan edukasi pada ibu hamil itu harus mengacu kepada buku KIA. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk ANC terpadu ya, ini ada 14 yang Bapak Ibu perlu kuasai ya. Nanti kalau belum paham bisa diulangi lagi, menonton ini lagi mulai nomor 1 sampai 14 sehingga Bapak Ibu yang bekerja di klaster 2 bisa paham dalam melakukan ANC terpadu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu baik, jangan lupa ya, tolong beri kami like ya. Dan Bapak Ibu tolong jangan lupa untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak terlambat atau tidak ketinggalan kalau kami upload ya video atau konten yang baru. Kalau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu menulis di komen YouTube ya, di channel Rumah Akreditasi. Dan tolong bantu kami untuk share video ini kepada teman, saudara ya, atau sejawat yang lain agar teman dan saudara yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.